Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Kita bersyukur karena hari demi hari kita boleh lewati bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun ada badai masalah, ada pergumulan, ada doa-doa yang mungkin sampai hari ini kita belum lihat, tapi kita mau tetap bersyukur karena Ebenezer sampai di sini Tuhan menyertai kita. Yang perlu kita ketahui, keadaan apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, namun selama Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, itu cukup bagi kita. Amin saudara. Dan kita bersyukur karena firman Tuhan meneguhkan hati dan hidup kita. Firman Tuhan yang menuntun kita, itu sebabnya perlu untuk kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama kita terus dibekali, terus dididik, terus diajarkan, terus diarahkan dan dituntun dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, bagikan kembali renungan singkat ini saudaraku, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh menerima berkat yang sama yang kita terima. Ada banyak umat Tuhan juga boleh dikuatkan dengan apa yang kita bagikan melalui sosial media kita, melalui WhatsApp grup kita ya. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur, setiap hari adalah anugerah, setiap hari adalah kemurahan dan kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Dan kami rindu hari ini untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus pernah menyampaikan satu hal yang berkenaan dengan doa, dan saya percaya ini akan membawa kita dan menuntun kita untuk ada dalam satu kesepakatan. Dan ini perkataan Tuhan Yesus tercatat dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Saudara perhatikan Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, Yesus bilang, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, sama-sama bilang sama saya, sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus sedang menggarisbawahi tentang kesatuan hati, tentang kesepakatan. Itu sebabnya kenapa iblis tidak mau ngelihat rumah tangga sepakat, suami dan istri, orang tua, anak, adik dan kakak ada kesatuan. Iblis gak suka. Kenapa? Karena iblis tahu ada kuasa di balik kesatuan, ada kuasa di balik kesepakatan, kesehatian. Sama demikian pula gereja Tuhan saudara. Ketika gereja Tuhan bersatu ada kuasa. Ketika gereja Tuhan bergandengan tangan, ada kesatuan hati, maka ada kuasa di dalamnya. Tapi sebaliknya, ketika ada perpecahan, ketika ada pertikaian di dalamnya, iblis yang tertawa. Kenapa? Karena iblis gak mau melihat anak-anak Tuhan mengalami kuasa. Iblis gak mau melihat anak-anak Tuhan mengalami power, kuasa yang daripada Allah dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Dan itu hanya terjadi ketika ada kesepakatan. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Karena tidak ada kesepakatan kalau tidak ada kesatuan. Orang mesti bersatu dulu baru dia bisa sepakat. Iya kan? Kalau tanpa kesatuan tidak ada kesepakatan, tanpa kesepakatan tidak ada kuasa yang akan Allah berikan dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya yang dihancurkan adalah
kesatuannya. Dipisahkan satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya satu dengan yang lain saling punya perasaan yang tidak baik. Satu dengan yang lain saling berprasangka, jangan-jangan dia lagi ngomongin gua, jangan-jangan dia merancangkan sesuatu yang jahat. Akhirnya orang jadi gak punya kesatuan. Dan tanpa kesatuan tidak ada kesepakatan. Nah, bagaimana bisa sepakat kalau satu kesatuannya aja tidak pernah menyatu gitu loh saudara. Nah, itu sebabnya kenapa Rasul Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga, Rasul Paulus bilang begini. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan itu akan melahirkan kesepakatan. Ya, dan kesepakatan akan melahirkan kuasa, tapi tanpa kesatuan tidak akan pernah ada kesepakatan. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang berusaha dipecah belah oleh si jahat. Hati-hati, ketahuilah engkau sedang dipermainkan, sadar gitu loh. Apapun, siapapun, orang yang ngomongin kita, orang yang berbuat jahat, orang yang berusaha merancangkan, hati-hati. Kita nggak mau sampai perpecahan terjadi, kita nggak mau kalau kesatuan ini dihancurkan. Saudara ingat, Yesus dalam doanya selalu mendoakan untuk kesatuan murid-muridnya. Kesatuan umat Tuhan, kesatuan gereja Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki, ada kesatuan, ada kuasa. Bahkan di balik kesatuan ada berkat-berkat Tuhan sesuai dengan Mazmur 133. Jadi kalau ada orang-orang yang berusaha memecah belah rumah tangga, hati-hati. Hidupnya sedang dipakai si setan, saudara. Kita hati-hati, jaga betul hati kita, saudara. Ya, dimanapun saudara berada, engkau mendengarkan firman Tuhan, peliharalah kesatuan roh, peliharalah ikatan damai sejahtera, peliharalah kerukunan. Karena di balik kerukunan, di balik kesatuan ada kesepakatan, dan di balik kesepakatan ada kuasa yang akan Allah hadirkan dari sorga untuk nyata di muka bumi. Dimanapun saudara berada, jangan mau dipecah belah. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Yuk dimanapun saudara berada, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya gak boleh dipecah belah. Sama-sama bilang sama saya harus memelihara kesatuan. Apapun engkau, dimanapun Tuhan tempatkan kau berada, bersatulah. Karena ketika ada kesatuan maka lahir kesepakatan, dan di balik kesepakatan ada berkat-berkat Tuhan curahkan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa di balik kesatuan ada kesepakatan, dan di balik kesepakatan maka ada berkat-berkat Tuhan, ada kuasa yang Allah hadirkan dari sorga dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Hamba berdoa, Tuhan sendiri yang berperkara di hati kami. Kalau hari-hari ini kami sedang ada pertikaian dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan mertua, dengan menantu, Tuhan hari ini kami disadarkan bahwa yang iblis inginkan hari-hari adalah perpecahan. Karena dengan perpecahan tidak ada kesatuan. Tanpa kesatuan tidak ada kesepakatan, dan tanpa kesepakatan tidak ada kuasa dinyatakan dari sorga bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, mampukan kami untuk ingat selalu akan hal ini. Kami tidak mau dipakai si jahat untuk memecah belah. Kami juga tidak mau terjebak oleh si jahat dengan setiap perilaku yang ada untuk memecah belah kesatuan kami. Oh, hamba juga berdoa biar gereja-gereja Tuhan bersatu. Umat Tuhan bersatu. Kami percaya dalam kesatuan ada kesepakatan. Di dalam kesepakatan ada berkat-berkat Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, mereka yang hari-hari ini tawar hati, mereka yang hari-hari ini mengalami kekhawatiran. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sendiri beri kekuatan dalam hati mereka. Beri pengharapan, beri keteguhan hati dalam hidup mereka. Sehingga mereka tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetaplah bersatu. Karena di balik kesatuan selalu ada kesepakatan, dan di balik kesepakatan selalu ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita.